Sayyidul Khairat rahimakumullah. Baiklah, sebelum kita mulai seperti biasa, kita kirim Fatihah dulu kepada guru-guru kita. Yang pertama kepada Imam Muhyiddin Abi Zakaria Nawawi, kepada Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, juga kepada orang tua kita, guru kita Al-Habib Anis bin Abu Bakar Al-Ridwan, dan kepada Pak Habib Hasan Baharun bin Abdullah Syadiri bin Salih Syadiri. Thumma ila jami'in masyaallah wal jami'al hina wal quwwatina wa tikum wal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjut pelajaran kitab Riyadhus Shalihin. Bab selanjutnya, bab haqqi zauji 'alal mar'ah. Bab menerangkan tentang hak-hak suami atas istrinya. Jadi bapak punya hak. Kemarin minggu lalu kita bahas tentang hak istri. Istri boleh nagih pada suami. Sekarang hak suami. Suami boleh nagih pada istri. Apa di antara hak suami? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Yang artinya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, kata Allah. Laki-laki, suami-suami adalah pemimpin bagi perempuan. Jadi Bu, Pak, pemimpin dalam rumah tangga itu suami. Tapi itu zaman dulu. Sekarang terbalik. Memang betul tertulis di kakak, kepala rumah tangga Pak Bakar. Tapi yang betul-betul ngatur rumah tangga, menguasai rumah tangga bukan Pak Bakar, tapi Bu Bakar. Kalau ndak percaya nih Pak, buktinya Pak zaman sekarang yang ngatur rumah tangga bukan suami, bukan bapak, banyak istri. Contoh, bapak nak beli motor baru. Bapak pingin motor NMAX warna merah. Dek, abang besok nak beli motor NMAX warna merah. Kata istri abang, jangan macam-macam warna merah ya, aku tak suka warna putih. Berani tak kira-kira bapak beli warna merah? Tak mungkin berani. Ini bukti yang pertama. Contoh lagi, bapak bangun rumah. Bapak pingin bentuk rumah dari dulu, pingin jendela, kaca jendela itu cuma 4 butik. Ini pintu, di samping pintu 2. Ya, samping kanan 2, samping kiri 2 jendela. Bapak bilang pada istri, dek, jendela di depan nih 4 butik, 2 di kanan, 2 di kiri. Jangan, aku tak mau. Kalau tak ada, udah tak usah bangun rumah sekali. Aku mau tuh bang sebuti ya. Kira-kira bapak masih berani? Ayo. Betul Bu? Tertulis di kakak kepala rumah tangga Pak Bakar, tapi yang betul-betul menguasai rumah tangga Bu Bakar. Makanya Bu, kata Allah dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Suami, laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Bu, istri yang solihah, suami bilang A, gini, iya bang, enggak akan bantah. Ini istri solihah. Boleh dipunya usul bahwa suami bilang, dek, abang besok nak beli motor NMAX warna merah. Ibu boleh usul bang, kalau boleh lah bang. Jangan warna merah lah bang, warna putih itu pun kalau boleh. Tapi apa kata abang lah, adek sih ikut abang ya. Ini bagus. Bukan malah jangan macam-macam ya, awas. Ya. Ini bapak boleh minta hak aja pak. Bapak boleh bilang pada istri, dek, ngapa pula jadi yang ngatur rumah tangga kau? Hak aku tuh. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Suami pemimpin dalam rumah tangga, bukan kau yang ngatur, aku yang ngatur. Cuma tak berani. Bapak tak berani. Kata saya dulu kan pernah sering. Karena bapak udah masuk grup WA, grup DKI, ya, Ikatan Suami DKI, di bawah Ketia Istri. Nah, itu banyak tuh. Ada lagi suami istiqomah, Ikatan Suami Takut Istri kalau di rumah. Ya kalau di rumah, kalau di luar bugayo dia tanya, "Kau punya bini?" "Belum, masih bujang," kata dia. Cobalah depan bini, berani kan ngomong gitu. Enggak, kalau sini insyaallah enggak. Suami ibu enggak. Suami sana yang lain-lain tuh Bu ya. Insyaallah kalau di luar bergaya. Cewek, adek, kata dia, adek. Coba depan istri, berani. Jalan berdua kan bini. Ada cewek lewat, panggil adek, adek, berani kira-kira. Tak diomel kena ibu Bu ya. Nah, jadi kenapa suami itu kepala rumah tangga, pemimpin dalam rumah tangga,
apa? Bima faddalallah ba'dahum ala ba'd. Ya. Suami telah memberikan ya rezeki yang Allah berikan kepada suami diberikan kepada istrinya. Ya, ba'dahum ala ba'd. Ya, Allah lebihkan suami dengan dibandingkan istri. Makanya Bu, ya, kenapa surga anak berada di bawah telapak kaki ibu kan? Tapi surga istri berada di bawah telapak kaki suami. Ibu sering dengar Bu, ada hadis Nabi ini. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Yang artinya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu kalau ibu belum kawin Bu. Jadi perempuan-perempuan kalau belum kawin, surganya berada di bawah telapak kaki emaknya. Tapi kalau perempuan udah kawin, apa kata Nabi? Surga istri berada di bawah telapak kaki suami. Kenapa suami sangat besar ya jasanya kepada istri, hingga sampai Nabi bilang surga istri berada di bawah telapak kaki suami. Kenapa? Karena seorang ibu ya kalau punya anak dibiarkan anaknya maksiat, ibu ini akan diseret dalam neraka. Tapi kalau ibu udah kawin, ibu maksiat ya, orang tua ibu tak kena. Yang diseret dalam neraka siapa? Suami ibu. Ya, umpama ibu tak ada sholat, bapak sebagai suami dibiarkan istri tak sholat Pak. Orang tua ibu di rumah tidak kena apa-apa, bapak sebagai suami akan diseret dalam neraka. Makanya wajar, berat tanggung jawab suami Pak. Bu, memang kalau lihat sih lebih sakit ibu Bu ya, lebih sakit ibu kerjanya dari subuh ketemu subuh tak habis-habis. Ya, bapak kerjanya paling dari pagi sampai sore, dia itu santai, betul. Tapi tanggung jawab di hadapan Allah lebih berat suami. Istri, suami bisa diseret di dalam neraka. Ya, disebabkan istrinya. Kalau istri maksiat, suami neraka. Tapi sebaliknya Bu, ibu tidak bisa diseret dalam neraka disebabkan suami. Umpamanya, ya, suami ibu suka maksiat, ibu biarkan. Ya, ibu tak ada marahkan dia, tak ada apa-apa. Ya, ibu tak ada diseret gara-gara suami. Tapi sebaliknya Pak, kalau bapak punya istri maksiat, bapak diam, neraka, diseret Bu. Ini makanya berat jadi suami, tidak enak. Kalau jak kawin-kawin sih gampang, yang bahaya nih gimana kita bisa tanggung jawab sebagai suami terhadap istri kita. Makanya kata Allah, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, suami adalah pemimpin dalam rumah tangga di hadapan istri. Wa ma anfaqu min amwalihim fasolihatu. Ini tanda-tanda istri solihah oleh Allah dijelaskan. Fasolihatu, istri yang solihah, qanitatun, yaitu istri yang taat kepada Allah. Tanda istri solihah diantaranya pertama dia taat kepada Allah, rajin sholat, rajin ibadah, hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Yang kedua tanda istri solihah selalu menjaga dirinya ketika suami tak ada. Suami berangkat kerja, dia jaga rumah dengan anaknya. Ini bukan malah suami berangkat kerja nanam ubi, bini pun di rumah nanam ubi gak? Paham maksudnya? Selingkuh dengan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Ini banyak kasus Pak, banyak terjadi. Bahkan di Mekah, di Mekah ini di Arab Saudi banyak TKW. Dia berangkat, padahal dia di Indonesia punya suami, di Mekah pun punya suami. Kawin ya dengan orang-orang sana, sama-sama TKI dengan di luar negeri. Padahal di sini punya suami. Makanya Pak, bapak sebagai suami yang baik, ya biarkan bapak cari duit istri di rumah. Ini suami yang bagus, yang hebat. Ya, udah deh, walaupun tak kaya, abang yang tak kerja, kau diam di rumah, kita makan apa adanya. Nih, suami tingkatan hebatnya nomor 1. Tingkatan kedua, dek, abang kerja, cuma anak kita ini kan mondok, duit tak cukup. Kalau adik mau, ayo bantu abang kerja. Tapi tidak wajib Bu ya, tidak wajib. Ibu bantu suami cari duit tak wajib. Bapak tak boleh maksa Pak. Umpama ada istri bapak jualan tiap hari sayur, lalu dia tak mau jual hari itu, mau tidur dia santai marah. Kenapa kau tak jual? Tak dapat duit? Tak boleh. Tidak wajib. Istri tak wajib bantu suami, cuma diperbolehkan. Untuk apa? Untuk nambah ya keuangan. Ya mungkin karena anak mondok. Ini masih mending nih. Kalau istri kerja tidak jauh, ya mungkin depan rumah jual nasi goreng, jual apa, atau sama-sama jualan dengan suami. Tapi termasuk suami yang tak bagus, mohon maaf, dia di rumah, istrinya dibiarkan kerja ke luar negeri. Ini suami tak bagus. Ya, saya punya kawan Pak, dia nih dulu suaminya Masya Allah kerja Pak, rajin, istrinya di rumah.
Lama-lama Pak, udah sekitar 6 tahun dia tak kerja, bilang ke istrinya gini, "Dek, gantian sekarang. Dulu abang kerja 30 tahun. Kau santai-santai di rumah. Sekarang gantian. Kau kerja, abang nak santai." Betul Pak, sekarang istrinya kerja sampai sekarang. Dia santai-santai di rumah, masak nasi, nyapu-nyapu. Gimana hukumnya suami ini? Haram, dosa. Mencari nafkah, menafkahi anak istri itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri, Bu. Ibu tidak wajib, Bu. Ya. Makanya Pak, yang lebih bagus lagi, andaikan cukup lah ya rumah tangga Bapak Ibu, andaikan cukup udah biar Bapak yang kerja, istri di rumah. Ya kecuali kalau tidak cukup karena anak mondok, biaya mahal, boleh saling membantu. Terus Nabi bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anathul malaikah hatta tusbih." Bu, kata Nabi Muhammad, Bu, idza da'a ar-rajul, jika suami manggil ibu, imra'atahu, idza da'a ar-rajul imra'atahu, jika suami manggil istri ila firashihi, ke ranjangnya. Ini Masya Allah, Nabi ini Pak tidak pernah ngomong jorok. Nabi pakai bahasa isyarat lembut. Bu, kata Nabi, kalau suami ibu manggil ibu untuk naik di atas ranjang, paham tuh kan? Paham maksudnya di atas ranjang Pak? Ya kayak ayam bersabung, maksudnya ayam sabung. Ya, ini Nabi pakai bahasa halus. Ya tidak pernah Nabi pakai bahasa jorok, tapi Bapak Ibu paham kan? Bu, kalau suami ibu manggil ibu masuk dalam kamar, umpamanya untuk melakukan hal-hal titik-titik, ya. Gimana hukumnya? Falam tadi ibu tak mau. Tak mau, Bu. Akhirnya fabata ghadban, suaminya tidur dalam keadaan marah. Boleh ibu nolak kalau ibu datang bulan, enggak apa-apa. Atau nifas baru melahirkan, boleh. Atau ibu boleh nolak kalau sakit. Sakit boleh. Tapi kalau enggak sakit, enggak datang bulan, enggak boleh nolak. Kalau cuma ada tengah tak anu Ustaz, Mas, tengah tak semangat, tengah malas, tak boleh. Layani suami. Jadi kalau suami ibu tengah minta jatah, ibu tidak mau beri, lalu dia tidur dalam keadaan marah, apa kata Nabi Muhammad? Ya, la'anat hal malaikah hatta tusbih, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Kalau udah malaikat melaknat bahaya, Bu. Oleh malaikat dilaknat. Laknat ini, mudah-mudahan kau bangun kau kena stroke kau. Mudah-mudahan kau bangun keluar rumah kena tabrak motor kau, dilaknat kena malaikat. Mudah-mudahan kau mimpi kena kejar hantu kau. Pokok dilaknat kena malaikat. Ya, makanya Bu, kalau suami ibu sudah ngajak berhubungan, cepat. Bukan apa Bu ya? Kalau ibu masih lelet-lelet age, loading age, hati-hati Bu. Di luar sana banyak saingan ibu, lebih cantik, lebih getek, banyak. Tinggal bawa 50.000 aja lah ya. Di depan hotel mahkota tuh. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ada age lebih murah age di pasar tengah. Banyak di pasar tengah tuh, Bu. Na'udzubillah. Kalau Pak suami ibu tidak kuat iman, ya ibu suami minta jatah, ibu biarkan tidak beri. Suami tidak kuat iman, dia pergi keluar berjajan dengan perempuan lain, kena penyakit, na'udzubillah, penyakit HIV, ya, AIDS, datang ke rumah, dapat berapa hari berhubungan dengan ibu, ibu pun terjangkit, anak terjangkit, semua serumah. Na'udzubillah. Gara-gara apa? Ibu yang tanggung jawab. Ya, ini hak bapak, Pak. Pokoknya bapak kalau mau minta jatah tidur dengan istri, hak bapak. Wajib ibu cepat melayani. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidznih wa la ta'zana fi baiti illa biidznih. Kata Nabi, la yahillu limra'atin, tidak halal, tidak boleh bagi seorang istri ay antasuma, berpuasa, wa zawjuha syahid, kalau suaminya ada di rumah, illa biidznih, kecuali dengan izin suami. Jadi ibu tidak boleh ibu puasa sunnah ketika suami ada di rumah, Bu. Bama hari Ahad, ya, hari Ahad tidak kerja, libur, suami ada di rumah, ya, lalu ibu bilang, Bang, aku ini sekarang puasa. Kata suami, enggak, jangan puasa, kawan kan aku makan pagi ini sarapan. Wajib ibu batalkan. Karena puasa ibu hukumnya sunnah, taat kepada suami hukumnya wajib. Tidak boleh kita meninggalkan wajib gara-gara sunnah.
Kecuali suami ibu berizin, bang, anak mau puasa, anak bang sunnah, boleh bang, boleh. Tapi kalau suami tidak berizin, ibu maksa puasa sunnah, maka ibu berdosa. Kecuali kalau puasa qadha, puasa ganti bulan puasa, bapak tidak bisa ngelarang pak, tidak bisa. Bahkan bapak dosa. Mama ada istri bapak nih, puasa ganti puasa Ramadan kemarin karena datang bulan. Ketika dia tengah puasa, bapak siang-siang mamanya ya, mohon maaf minta jatah mamanya. Ibu tak mau, tidak dosa bu, tidak dosa. Bapak maksa, bapak yang dosa. Kenapa? Karena ini puasa wajib. Yang tidak boleh ibu lakukan puasa sunnah kalau suami tidak berizin. Juga tidak boleh wala ta'tadi baiti illa bi'idznih. Tidak boleh istri memasukkan orang lain tanpa izin suami. Tidak boleh. Ada orang lain laki-laki, padahal suaminya udah bilang ketika udah berangkat, dek, kalau abang nanti berangkat kerja, dilarang laki-laki siapapun masuk. Ini ada cerita bu. Jadi ada cerita, Nabi bilang kepada Siti Fatimah bahwa nanti di surga perempuan pertama yang masuk di surga adalah Siti Fatimah, putri Nabi. Lalu Nabi bilang juga, Fatimah, ada perempuan lain yang akan barengan dengan ente masuk di surga. Siapa bang? Siapa namanya bang? Namanya Muti'ah. Dicari kena Siti Fatimah rumahnya. Apakah dia orang kaya? Bukan. Apakah dia keturunan darah biru ulama kiai? Bukan. Dia orang kampung, orang biasa. Penasaran Siti Fatimah, kenapa orang ini bisa sama dengan aku di surga? Kalau aku wajar, Siti Fatimah wajar pak. Beliau putri Nabi, ahli ibadah, masuk surga pertama wajar. Ini Muti'ah, bukan putri Nabi, bukan keturunan darah biru, ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi kenapa bisa sederajat dengan Siti Fatimah di surga? Usut punya usut, Siti Fatimah pun jalan-jalan cari rumah si Muti'ah. Ketemu, akhirnya pada waktu itu Siti Fatimah berdua dengan putranya Sayyidina Hasan, masih kecil umur 2 tahun. Tok, assalamualaikum, salam. Dibuka pintu sikit. Siapa di luar? Saya Fatimah putri Nabi. Oh iya, Siti Fatimah dibuka. Dilihat ada budak laki-laki kecil. Maaf putri Nabi, saya tak berani nerima karena suami saya sebelum suami saya kerja dia berpesan tidak boleh ada laki-laki lain masuk ke rumah. Kata Siti Fatimah, ini kan budak kecil umur 2 tahun. Maaf putri Nabi, suami saya tidak ada bilang nak kecil nak besar, tidak ada bilang. Suami saya cuma bilang tidak boleh ada laki-laki siapapun masuk ke rumah. Masya Allah, Siti Fatimah udah terkejut. Masya Allah nih orang. Balik Siti Fatimah, balik meletakkan putranya, lalu beliau pergi sendiri. Ketika pergi sendiri, tok assalamualaikum, salam, baru boleh masuk. Ketika masuk duduk-duduk, Siti Fatimah nanya, Muti'ah, ya, anak ini heran kepada ente nih. Ente ini nanti di surga bisa 1 derajat dengan anak. Apakah ente tahajudnya rajin? Tiap malam rajin dari jam 1 sampai subuh? Saya Muti'ah, enggak, Fatimah biasa-biasa ya. Ya tahajud biasa-biasa ya. Kalau tak ada musim hujan tahajud, kalau musim hujan tahanyut. Ya, melengkung. Kalau puasanya gimana? Puasa wajib ya, puasa sunnah. Ya puasa wajib alhamdulillah, tapi kalau puasa sunnah ya jarang-jarang. Jadi ibadahnya Muti'ah ini biasa-biasa, Bu. Yang wajib dilakukan, yang sunnah ya kadang-kadang. Heran Siti Fatimah. Mungkin Siti Fatimah nanya, mungkin ente ada ibadah-ibadah lain? Tak ada putri Nabi. Ya udah gini-gini aja. Ya kayak bapak ibu lah nih ya. Sholat maghrib berjamaah, masya Allah. Sholat sunnah kadang-kadang kan. Baca Quran pun kadang-kadang setahun sekali bulan puasa baru dibaca. Akhirnya Siti Fatimah tenole. Rupanya di atas meja, Pak, di atas meja dapur dia nih ada kipas angin. Kipas angin yang terbuat dari zaman dulu tuh, dari apa? Bulo lah, bulo. Kalau orang di Pontianak bulo. Sana tuh kan dari daun-daun pelepah kurma, dari bulo bambu lah ya, untuk sate tuh. Ada kipas angin, ada anduk kecil, ada rotan. Nanya Siti Fatimah, Muti'ah, itu benda 3 tuh untuk apa? Oh ini putri Nabi, kata dia. Ini nih, kalau suami saya datang, saya sambut dengan suami saya, assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam. Saya senyum di depan muka suami saya. Saya seumur hidup tak pernah merengut, tak pernah cemberut, tak pernah ngambek. Tetap senyum depan suami saya. Sebelum suami saya datang, Fatimah, saya ini berdandan lo, mandi, berdandan wangi-wangi, cantik-cantik. Ketika suami saya datang, assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam dengan senyum. Setelah itu suami saya elap keringatnya. Dielap keringatnya, Pak. Berdiri, duduk, udah masuk rumah, duduk
dilapkan keringat. Pak, bapak pernah nggak istri bapak ngelap keringat bapak? Ngelap keringat, kadang-kadang belum duduk, belum masuk nih, baru bawa botol parkir, buka pintu, bang dapat berapa? Dapat berapa? 20.000. Sana cari lagi yang banyak, tak jadi, tak boleh masuk. Kejam. Akhirnya setelah dilap, anak saya istirahat dulu, suami saya, ya, lalu mandi suami saya. Saya kipas, ketika duduk saya kipas suami saya. Lap keringatnya sambil kipas, ya. Kata ibu-ibu, sekarang zaman sekarang tak perlu ngipas dia Pak Ustaz. Mas tinggal picit ya, kipas sendiri. Canggih. Udah itu suami saya mandi. Ketika suami saya mandi di WC, di kamar mandi, Bu, saya berdiri di depan WC, Bu. Kata si Mutian, berdiri megang anduk nunggu suami saya. Suami saya keluar, saya lap. Enak tak Pak? Keluar dari kamar mandi, istri bapak yang ngelap. Pernah Bu? Pernah? Sekali pun tak pernah Bu? Ya Allah Bu, coba nanti pagi mandi, tes. Nanti sore bapak balik kerja, tak usah ya, nanti sore balik kerja, ibu berdandan dulu, suami datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, lap. Dilap, tapi bukan pakai anduk, pakai serbet. Serbet bekas lap wali itu. Akhirnya udah mandi dilap, ya suaminya udah itu makan Pak sama-sama. Ya setelah makan baru istrinya ini Mutiah ngambil rotan Pak, alat pemukul tuh, berikan pada suaminya. Suamiku, jika selama ini adik kurang terhadap suami, terhadap abang, baik kurang dalam pelayanan, sambutan, kata-kata, senyuman, hidangan dan lain sebagainya Bang, pukul adik sekarang Bang, sebelum nanti adik dipukul oleh Allah di neraka Bang. Kalau bapak punya istri kayak gini, dipukul atau dirangkul. Bukan dipukul Pak, istri kayak gitu, minta pukul. Kalau istri sekarang, jangan macam-macam nak mukul aku pukul lo. Sekarang jago-jago istri bapak. Apalagi banyak istri sekarang main sepeda, tambah sehat dia. Beli sepeda mampu harga 3 juta, sepeda lipat. Beli kambing untuk korban tak mampu. Bukan orang sini, jauh sana. Kami tak beli Mas, nyewa ya sepeda. Iyalah nyewa samalah. Ya. Itu Masya Allah. Akhirnya Siti Fatimah paham. Berarti sebabnya Mutiah ini sederajat di surga bukan karena ibadah yang banyak, sholat, bukan, karena hormat, sayang kepada suaminya. Ini Bu sebabnya Bu. Jadi ibu ini paling gampang Bu masuk surga Bu. Ya selain ibu tadi sholat yang wajib, puasa yang wajib, tak usah repot-repot baca Al-Quran, tak usah repot-repot puasa sunnah, tak usah repot-repot berzikir. Cukup kerjakan sholat wajib, kerjakan puasa wajib, yang wajib ya kerjakan. Tapi tambah hormati suami, jangan sekali menyakiti suami. Kalau andaikan bapak ibu-ibu menyakiti suami, cepat minta maaf kepada suami. Surga kata Nabi, ya akan dibuka semua pintu surga. Silakan ibu masuk dari pintu mana aja. Gampang. Beda dengan bapak-bapak. Bapak nak masuk surga, sulit naudzubillah. Selain sholat, puasa, yang paling penting lagi menjaga anak dengan istri. Istri bapak dibiarkan ndak pakai jilbab, nampak rambut, neraka. Atau pakai jilbab tapi dibiarkan rambutnya nampak sebuti. Ya, bapak biarkan, bapak jalan dengan istri ini. Istri bapak pakai jilbab tapi nampak rambutnya. Ya, bapak biarkan, neraka. Kenapa? Rambut sebuti aurat. Makanya Bu, kalau keluar pakai jilbab tuh Pak, pakai dalaman Bu ya. Belikan Pak dalaman Pak. Bukan tak cukup jilbab tuh, harus pakai dalaman. Enggak punya Pak Ustaz, ya udah kalau tak punya pakai celana dalam. Pinjam punya suami pakai celana dalam, yang penting tak nampak. Masin amat itu 5.000 Pak, tak mampu. Ya. Terus dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ahan tasjuda li zawjiha." Kata Nabi, andaikan oleh Allah aku diberi izin, kata Nabi ya, andaikan oleh Allah aku diberi izin, maka akan aku suruh istri untuk sujud kepada suaminya. Aku suruh istri untuk cium kaki suami. Andaikan diperbolehkan sujud kepada selain Allah. Sampai-sampai Nabi bilang gini Bu, andaikan suami ibu nih satu badan kena koreng keluar nanah, udah keluar nanah berulat lagi.
Lalu oleh istri Pak, dijilat nanahnya nih dari ujung rambut sampai ujung kaki, masih belum mengurangi kewajiban ibu untuk hormat kepada suami. Ini saking pentingnya Bu. Makanya bu, ibu-ibu hormati sayangi suami ibu. Bukan apa kalau ibu sering marah-marah, kasihan dia, nanti kena penyakit terkejut mati. Kalau udah mati ibu nyesal, tak punya suami lagi, nak kawin lagi dah tua, anak ada 7, cucu 10. Siapa yang mau? Makanya kalau pingin suami ibu panjang umur, sehat, ya senangkan terus Bu. Senangkan terus. Bapak nih Bu, orang sehat nih Bu, bukan karena cuma makan. Yang paling penting hatinya. Kalau hatinya selalu gembira, happy, bahagia, insya Allah luarnya bagus. Kata Nabi Muhammad apa? Idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Kata Nabi, hati, kalau hatinya bagus, maka anggota luar juga bagus. Tapi sebaliknya, kalau hatinya sering sakit, terkejut kena suami istri, diomel kena istri, terkejut, ujung-ujung jantungan cepat mati. Ya, makanya sayangi suami Bu. Biar sehat, ya beri makan yang enak, kalau perlu disuap, kalau perlu dipijit, datang dari kerja tuh pijit. Ibu pernah pijit suami? Terbalik malah minta pijit dia Pak. Terbalik. Terus Nabi bersabda, ayu mamroatin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Kata Nabi Muhammad, seorang istri jika dia meninggal dunia dan suaminya ridho, ya, maka si istri balasannya surga. Bu, kalau ibu suaminya mati dulu, ndak menjamin ibu masuk surga. Ya, ini suaminya mati, ibu masih hidup, lalu dapat berapa tahun ibu mati, ndak menjamin ibu masuk surga. Tapi sebaliknya Pak, kalau istri perempuan ibu nih mati dulu, jaminannya masuk surga. Tinggal bapak cuma cukup bilang gini, Dek, abang senang adik meninggal, abang ridho, senang, bahagia, surga Bu. Ayo Bu, mau masuk surga? Doakan ke suaminya, mudah-mudahan cepat mati. Kemarin saya punya kawan Bu, ini degil budak nih, degil, nelpon, Ustaz katanya, iya ada apa? Ustaz punya amalan tak? Saya kira amalan untuk rezeki apa? Amalan apa? Saya ini punya istri comel, Pak Ustaz, cerewet, suka marahkan. Ya, saya pergi acara bersolawat dimarahkan, malam amat dimarahkan. Ustaz punya amalan enggak doa? Doa apa? Doakan Ustaz biar istri saya cepat mati. Astagfirullahaladzim kau nih. Bu, suami itu Bu, ya, pertama kali bapak ketika baru kawin, yang dilihat istri bapak tuh ketika masih muda cantiknya, cantik muka Pak. Betul lah Pak? Bapak cari pertama baru kawin cantik muka, cantik body. Tapi sekarang udah punya anak, nggak perlu cantik muka. Yang bapak cari cantik mulut, cantik kata-kata. Walaupun bapak punya istri cantik sekali, tercantik di dunia, tapi mulutnya auzubillah pedas, suka ngomel. Bahkan bapak dimaki-maki, dianjing-anjing umpama mohon maaf, ya dimaki-maki nyakiti hati. Sekarang pertanyaan saya, cantik siapa yuk? Ini istri bapak ngomel, tiba-tiba ada kambing lewat. Saya tanya Pak, cantik istri bapak apa cantik kambing? Jujur. Tengah ngomel nih, tengah maki-maki lagi, cantik istri bapak apa cantik kambing? Tapi kalau tengah baik sih tak ada, tengah baik. Kalau tengah baik, di dunia yang paling cantik adalah istriku, tengah baik. Cobalah tengah kena omel, kuntilanak cantik. Ya mak, ni gurau jadi Bu ya. Terus Nabi bersabda dalam hadis yang lain, ya, la tu'zi imra'atun zaujaha fid dunya. Bu, kata Nabi, janganlah ibu menyakiti hati suami ibu. Kata Nabi Muhammad, ibu, jangan ibu ngomel-ngomel, jangan ibu merengut cemberut, ngambek kepada suami. Apa kata Nabi? Illa qalat zaujatu minal huril ain. Calon istri suami ibu, yaitu bidadari di surga, berkata gini, la tu'zihi qatalakillah, jangan kau sakiti dia, maka Allah akan mencelakakan dirimu. Fa inna ma huwa indak dakhilun yusyik ayyufariqu ilaina. Dia ini di dunia cuma sebentar, enggak lama dengan kau.
nanti ketika di surga dia akan jadi milikku, kata bidadari. Artinya bagaimana? Bidadari di surga nanti ibu, dia akan marah ketika melihat ibu ngomel-ngomel suami di dunia. Tidak akan dapat, Bu. Mas, apakah nanti saya ini bisa ketemu suami saya di surga? Bisa, kalau sama-sama masuk surga. Nah, kalau bapak masuk surga, ibu masuk neraka, atau ibu masuk surga, bapak masuk neraka, tidak bisa bersama, tidak bisa. Salah satunya harus masuk surga dulu, baru dia bisa. Dua-duanya masuk surga baru bisa ketemu. Kalau salah satunya bapak masuk surga, istri bapak masuk neraka, nanti akan ada bidadari yang mendampingi bapak di surga. Berbentuk dengan istri saya, Mas? Enggak, lebih cantik dari istri bapak. Bapak mau enggak bidadari kayak istri bapak? Mau? Comel? Mau? Baiklah, hampir isya, kita lanjut pelajaran fikih ya. Mudah-mudahan Bu ya, mudah-mudahan suami kita jadi suami yang soleh, sayang kepada istri, juga istri kita Pak jadi istri yang soleha, hormat kepada suami, dan mudah-mudahan kita semua, suami istri semua keluarga kita oleh Allah masuk surga, kumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut pelajaran fikih. Kitab Al-Aham masih tentang kemarin tentang solat ya. Kita lanjut tentang solat. Ya. Ini kemarin lupa saya jelaskan sedikit tentang haramnya apa-apa alladzi yahrum bil haidi, sesuatu yang diharamkan pada istri kita Pak ketika datang bulan. Lupa saya jelaskan sebuti. Ya, kemarin yang haram Pak puasa, perempuan ibu kalau datang bulan tak boleh puasa, haram. Yang kedua, tidak boleh lewat di masjid. Ya, kecuali kalau ibu yakin aman pakai softtek silahkan. Yang selanjutnya juga orang haid tidak boleh sholat. Yang ketiga juga selanjutnya tidak boleh orang haid cerai. Bapak mencerai istri ketika datang bulan haram. Kenapa haram? Karena masa iddahnya tambah lama. Kalau bapak cerai istri bapak dalam keadaan suci tidak haid, itu boleh, masa iddahnya lebih sebentar. Karena iddahnya perempuan tuh Pak Bu 3 kali suci. Umpama bapak cerai istri bapak dalam keadaan suci, tidak haid, bapak cerai, dek, kau cerai istri bapak dalam keadaan tidak haid, ya, dalam keadaan suci, berarti dihitung 1 suci. Dapat 2 hari istri bapak haid, datang bulan dapat seminggu, lalu suci 15 hari, dihitung 2 kali suci. Lalu istri bapak haid lagi, udah haid suci, dihitung 3 kali suci. Selesai iddahnya, istri bapak boleh kawin dengan laki-laki lain. Tapi kalau bapak cerai istri bapak dalam keadaan haid, tambah lama iddahnya. Nih, istri bapak cerai dalam keadaan haid, ya haid umpamanya sampai seminggu, baru suci, baru dihitung 1 nih sucinya. Lalu haid, ya, lalu suci 2, lalu haid, lalu suci 3, baru selesai iddahnya. Makanya oleh Nabi Muhammad diharamkan suami mencerai istri dalam keadaan haid atau datang bulan. Jadi kalau bapak nak umpama ya mudah-mudahan enggak terjadi perceraian ya. Yang boleh cerai itu dalam keadaan suci. Cerai itu halal Pak. Cuma kata Nabi Muhammad, abghadul halal indallah at-talaq. Perkara halal yang paling Allah marah, yang paling Allah benci adalah perceraian. Allah paling benci kalau ada orang bercerai. Ya, makanya usahakan kalau masih bisa rumah tangga kita bagus, ya kita baguskan. Kecuali 1 Pak. 1. Saya bilang pada istri saya, Abi pun bilang pada Umi, ya, kalau cuma masalah lain tidak ada cerainya kecuali 1. Kalau selingkuh, tahu Pak? Kalau udah selingkuh, berhubungan dengan laki-laki lain, apalagi naudzubillah sampai berzina dengan laki-laki lain, ini mohon maaf, tidak ada kata maaf. Bapak gitu kepada istri, dek, kalau masalah lain, insya Allah abang tidak akan cerai kau. Tapi kalau 1 kau selingkuh dengan laki-laki lain, apalagi kau ketemu 1 kamar dengan dia, naudzubillah dek, mohon maaf. Tapi kalau lain jangan. Ini kadang-kadang istri salah sikit, ya rebutan remote cerai, nonton TV rebutan remote cerai, ada nih Bang. Ya percerai, pernah ketemu saya nih, nasihat saya, ya cerai gara-gara rebut remote. Ya mungkin sebelum-sebelumnya ada kali ya, tapi masalahnya gara-gara rebut remote. Jadi yang 4 Pak,
haram orang datang bulan al-istimta' wal mubasyarah bima baina surra war rubah. Pak, kalau istri bapak datang bulan, bapak tak boleh nyentuh dari pusar sampai lutut. Tak boleh disentuh. Yang boleh disentuh di atas pusar, boleh. Ya, bapak mau cium di atas bagian atas pusar boleh. Tapi kalau dari pusar sampai lutut enggak boleh puasa lo. Ya, 15 hari nih Mas lama. Sabar. Ya, boleh enggak Mas kita main-main di sekitar itu Mas? Apa kata Nabi? Yusiku ayyaka afi. Ya, man hama haulal hima yusiku ayyaka afi. Al hadis akamakal, kata Nabi, barang siapa main-main dekat kolam, nanti bahaya, bisa-bisa dia terjatuh. Artinya bagaimana? Kenapa dilarang? Dilarang kita main menyentuh istri kita dalam keadaan haid dari pusar sampai lutut. Karena kalau kita main-main dekat kolam, paham maksudnya kolam? Takut nanti kata kecemplung. Kalau kita udah kecemplung, suami berhubungan dengan istrinya dalam keadaan datang bulan, na'udzubillah min dzalik, pertama dosa besar. Bu, jangan ibu biarkan suami ibu kalau ngajak berhubungan ibu dalam keadaan datang bulan, tidak boleh bu. Pertama dosa besar. Yang kedua, anaknya nanti kata ulama, anaknya bisa-bisa jadi anak zina. Selanjutnya, anaknya bisa-bisa kena penyakit lepra, kusta. Tahu lepra apa? Yang dia biasa orangnya putih, tapi ketika kena matahari belak, merah putih, merah gitu. Itu biasa anak dari hubungan suami istri yang berhubungan pada saat waktu haid. Tapi Pak Bu, ya, jadi tadi wahtarul Imamun Nawawi madhabal Imam Ahmad annalladzi yahrum alwat'u faqat. Cuma Imam Nawawi agak ringan. Agak ringan Imam Nawawi. Tadi kan yang ketat ya. Yang ketat mengatakan bapak tidak boleh ketika istri datang bulan nyentuh bagian antara pusar sampai lutut, tak boleh. Paha tak boleh sentuh. Kecuali ini. Wahtarul Imam Nawawi. Imam Nawawi memilih membolehkan annalladzi yahrum alwat'u faqat. Kata Imam Nawawi, yang haram cuma berhubungan saja. Ya, maksudnya berhubungan lewat kemaluan istri saja yang haram. Tapi kalau selama tidak masuk ke dalam kemaluan, hanya di sekitar-sekitarnya, ini boleh. Jadi bapak silahkan pilih, mau ikut yang melarang nyentuh antara pusar sampai lutut, atau ikut imam yang mengatakan boleh suami nyentuh ya dari pusar sampai lutut, yang penting tidak langsung ke kemaluan istri. Ya, silahkan apa kata bapak. Ya, bukan kenapa di sini ada yang ngeringankan. Kenapa ada yang ngeringankan? Ya takut suami ya selingkuh dengan wanita-wanita lain. Mudah-mudahan oleh Allah dilindungi dari hal tersebut. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. A'darus shalah. Uzur salat. Maksudnya uzur salat, diperbolehkannya kita ninggalkan salat. Ya, siapa saja? Orang sakit enggak boleh, wajib salat. Musafir perjalanan wajib salat. Tapi ada 4 orang diperbolehkan enggak salat. Enggak dosa. Yang pertama siapa? An-naum, orang tidur, tapi bukan pura-pura tidur. Kalau orang tidur gampang kita bangunkan Pak. Orang tidur betul, bangun, gampang. Tapi kalau pura-pura tidur ini payah. Contohnya santri, kalau dibangunkan jam 3:30, dor. Kalau yang asli tidur langsung bangun. Yang payahnya yang pura-pura tidur. Biar dor, gom, nggak bisa. Dia baru bangun kalau pakai obat. Ada satu alat panjangnya segini. Agak lecak gini-gini. Rotan. Kalau udah sempat baru dia meloncat dibangun. Yang payah nih bangunkan orang pura-pura tidur nih. Jadi 6 orang tidur. Yakunu udran idza nama qabla duhulil waqti. Enggak apa-apa, enggak dosa kalau bapak tidur sebelum masuk waktu sholat. Ini bapak habis maghrib mamanya. Bapak tidur, tapi tak bagus ya. Usahakan walaupun ngantuk kayak apa, jangan tidur habis maghrib, jangan tidur habis asar. Ya. Ada riwayat menyebutkan kalau orang tidur habis asar berturut-turut selama 40 hari, maka dia akan gila. Ya. Walaupun tidak gila, paling sedikit akalnya agak seding. Kalau tidak percaya, coba bapak tidur habis asar. Tidur habis asar, bangun hampir maghrib. Itu segar atau sumpek? Sumpek kenapa? Sumpek beda kalau kita tidur malam ya. Tidur jam 10 malam, bangun subuh, bangunnya segar. Tapi kalau bapak tidur habis sholat asar tidur, bangun
azan maghrib, ketika bangun sumpek. Gimana kalau 40 hari berturut-turut? Makanya usahakan jangan tidur habis asar, jangan tidur habis maghrib, juga habis subuh, tidak bagus. Jadi, yakunu udran idza nama qabla duhulil waqti. Tidak apa-apa bapak tidak solat, tidak dosa kalau bapak tidur sebelum masuk waktu solat. Contoh, bapak tidur umpama, ya anggaplah habis solat isya lah ya, jam 10 malam tidur. Bangun tak bangun bapak jam 8 pagi. Serumah tidak ada bangun. Bangun astagfirullahaladzim jam 8 pagi, tidak dosa. Tinggal bapak kodok ganti solat subuh, ganti wajib. Tapi bapak tidak dosa. Kenapa? Karena bapak tidur. Ya kayak contoh ada sahabat Ashabul Kahfi yang ada diceritakan dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi ini ya karena mau dibunuh kena raja, mereka bersembunyi rombongan di dalam sebuah gua. Lalu mereka tidur. Ya, tidur ketika bangun ikut nih, kudanya ikut. Tapi ketika mereka bangun pak, ya kudanya udah jadi tulang dah pak. Jadi tulang. Artinya berapa ratus tahun dia tidur tuh? Berapa tahun? Pertama tidur kan masuk gua, kudanya masih hidup. Mereka tidur, bangun, kudanya udah jadi tulang dah pak. Tulangnya sak sikit dah. Enggak sadar nih pak, enggak dosa. Jadi anda kan bapak tidur 3 tahun enggak bangun, enggak dosa. Tapi wajib diganti sholatnya. Ya makanya kalau pingin bapak tidurnya tidak batal, wuduknya tidak batal, boleh tidur dalam keadaan duduk. Caranya, ya wuduk kita tidak batal. Syarat pertama tidurnya harus dalam keadaan duduk. Syarat yang kedua, biar wuduk kita tak batal, ya tidur dalam keadaan duduk dan duduknya harus meletakkan kedua body, bokong, tahu bokong pantat nih. Dua buti ini kan kanan kiri, letakkan di tempat duduk kita. Contoh tidur tidak batal gini, contoh ini, tidak batal gini. Atau mohon maaf, contoh gini. Ya saya contohkan gini, tidak batal. Gini tidak batal. Ya atau gini. Yang penting dua bodi. Kalau sebuti ingatkan batal. Contoh batal. Ini contoh yang batal gini. Batal. Jadi kalau bapak ingin tidak batal wudhu bapak, mau bapak subuh kan di sini jam 3 subuh udah datang di masjid, sholat tahajud masjid. Selesai sholat tahajud baca-baca, bapak ngantuk tak kuat, biar tak batal, tidur duduk gini jadi. Syaratnya ya tidurnya harus duduk dan duduknya meletakkan dua bokong di tempat duduk, biar tidak batal. Tapi kalau bapak duduk dalam keadaan tidur kali melentang, batal. Ya saya pak, kita nak wudhu lagi kan, tidak batal. Biar bapak tidur 3 hari, tidur dalam keadaan duduk gini 3 hari, tidak batal. Terus yang kedua, diperbolehkan orang tidak sholat an-nisyan karena lupa. Yakunu udrun idza kana sababu amrun mubahan wa amma idza kana makruhan aw haraman fala yu'dar. Boleh dihitung tidak dosa kalau bapak ibu lupa sholat. Lupa dengan hal-hal karena bapak ibu melakukan sesuatu yang mubah. Contoh, ya sesuatu yang mubah. Contoh bapak bertukang nih. Bertukang buat jendela, ya, asik buat jendela rumah, umpamanya. Bapak tidak dengar suara azan. Kebetulan seduhur mati lampu, sekota Pontianak mati lampu. Bapak tidak dengar suara azan, asik buat jendela. Dari jam 8 pagi buat jendela, selesai jam 4 sore baru bapak sadar. Ya Allah, astagfirullahaladzim, jam 4 sore. Duhur bapak ketinggalan, bapak lupa, tidak dosa. Karena apa? Sesuatu yang mubah, yang diperbolehkan. Tapi kalau sesuatu yang makruh, apalagi yang haram, hingga menyebabkan bapak lupa, sholat hukumnya haram. Contoh, sesuatu yang makruh, main remi di markasnya, rumah siapa ini? Kak Mursid. Main remi boleh, tidak haram. Hukumnya makruh. Makruh artinya tidak bagus menghabiskan waktu. Bapak mau main remi. Semua main remi diramai. Tidak dengar suara azan. Asik dari jam 7 pagi, ya sampai selesai pas jam 10 malam. Duhur, asar, maghrib, ilah. Saking asik ini main remi. Gimana hukumnya? Dosa. Kenapa dosa? Karena dia lupa sholat disebabkan hal yang makruh.
Main remi hukumnya makruh. Ya ada ulama mengatakan haram. Ya lebih bagus sih udah tak usah main. Cari main yang lain. Catur tuh ada beda pendapat ulama. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Ya kalau bapak silahkan. Selama itu tak pakai duit, remi, tak pakai judi, silahkanlah main dia. Ya daripada pun nanti main judi haram ya. Nah, silahkan. Tapi dengan syarat tak ada duitnya ya. Boleh tak mas? Yang kalah dicatat nanti dijepit kuping pakai apa tuh? Anunya baju. Yang penting tak nyakitkan. Tak apa-apa. Kadang-kadang diberi tepung ini dia. Kadang dikalung baterai, helm macam-macam. Saya pun suka tak dulu main itu tuh. Main remi, main ebuk, main kaplik, main monopoli. Ya, ada ulama mengatakan makruh, ada ulama mengatakan haram. Silakan bapak mau ikut yang makruh boleh. Ya, yang penting jangan lupa tiap main remi habis udah adzan berhenti. Mau main remi nih, masuk adzan stop. Harus kompak, stop. Masjid yuk semua. Wah, mantap sholat berjamaah, udah selesai sholat main remi lagi. Jadi enggak usah ngaji Quran atau remi ya, terus assalamualaikum remi. Ini masih mending daripada orang yang tak sholat. Masih mending ini. Sholat dilakukan yang wajib, udah itu main remi masih mending. Ya, yang penting jangan pakai duit daripada tak sholat sama sekali. Terus, yang ketiga, boleh tidak sholat al-jam'u bainas sholatin. Ya, bukan tidak sholat maksudnya yang ketiga nih, menjamak dua sholat. Ya, ay taqdimu sholat waktiha, mendahulukan sholat dari waktunya. Maksudnya musafir bapak ibu perjalanan ke Singkawang, perjalanan jauh, berangkat dari Pontianak jam 8 pagi, nyampe Singkawang jam 1 siang. Lalu bapak ibu mau sholat zuhur, dijamak atau digabung dengan sholat asar, boleh. Jam 1 siang bapak ibu sholat zuhur, usolli fardhu dhuhri jamaah takdimin, jamaah takdim Allahu Akbar. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdiri lagi, qomat lagi, sholat asar. Ya, nanti ketika azan asar bapak ibu tidak usah sholat lagi, akan diperbolehkan tinggalkan sholat asar. Padahal sholat asar kan sudah masuk apa? Kenapa diperbolehkan tinggalkan sholat asar di waktunya? Di sore hari, karena sholat asar tadi sudah dilakukan di waktu duhur, dijamak, digabung. Ini boleh. Sampai di Singkawang, bapak ibu boleh sholat jamaknya yang asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Duhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2. Maghrib nggak bisa. Masa maghrib 1,5 nggak bisa itu. Subuh jadi 1 nggak bisa. Yang bisa hanya yang sholat 4 rakaat jadi 2. Kalau perjalanan tak jauh, perjalanan dekat, kayak dari sini yang boleh dikosor sholat 4 rakaat jadi 2. Ini kalau perjalanan jauh dari sini Singkawang jarak 90 km ke atas ini boleh. Tapi kalau jalannya di bawah 90 kilo, kayak dari sini ke Pinyu Penerang, kayak rumah mertua saya, dari Pontianak Penerang kan sekitar 40 kilo, itu tidak boleh dikosor. Tidak boleh sholat zuhur 4 rakaat dijadikan 2, tidak boleh. Tapi boleh dijamak. Bapak dalam perjalanan ke Mempawah atau Pinyu atau ke Tayan kan tidak jauh. Ya, bapak sholat dijamak boleh. Sholat zuhur 4 rakaat, ini perjalanan yang tak sampai 90 kilo ya. Sholat zuhur 4 rakaat, lalu assalamualaikum, berdiri lagi, sholat asar 4 rakaat. Nanti adzan asar tidak usah sholat lagi. Tapi ingat, perjalanan yang tak sampai 90 kilo hanya boleh dijamak, digabung, tapi tidak boleh dikosor. Tidak boleh yang 4 rakaat jadi 2. Terus yang terakhir, yang keempat, boleh orang meninggalkan sholat al-ikrah, dipaksa untuk tidak sholat. Dipaksa. Tapi yang maksa, yang ngancam nyawa udah ada di depan sini. Umpama ada PKI, ini bahaya PKI ini bahaya. Ada orang mengatakan, ada orang tak percaya. Mana ada PKI itu dulu, sekarang mana ada? Kata siapa tak ada. Jangan kita lengah-lengah Pak ya, hati-hati. Ini PKI ini bahaya. Mereka memang udah zaman dulu tak ada, tapi bibit-bibit ini masih muncul. Banyak orang mereka bukan PKI tapi otak, hatinya, pemikirannya lebih parah dari PKI. Banyak ini yang bahaya. Ya, contoh ada orang jahat, bapak ditodong pistol di sini. Ketika bapak naik ke masjid, jangan sholat. Awas kalau kau sholat. Ditodong, 5 yang nodong. Dari jam 11 siang sampai jam 10 malam bapak diginikan. Ya, berarti kan zuhur, asar, maghrib hilang dah. Tidak dosa. Nanti ketika dia udah balik, tidak nodong lagi, wajib diganti. Dengan syarat yang ngancam
yang ngancam betul-betul nak bunuh bapak. Kalau cuma gini, ada orang ngancam, awas kau ya, besok kalau kau ke masjid sholat kebunuh. Ya, ini tidak masuk ancaman. Kenapa? Bapak masih wajib pergi ke masjid sholat. Kenapa? Kenapa tidak masuk ancaman? Bapak masih bisa lapor keluarga, bisa lapor polisi loh. Ya, lapor polisi, Pak, ada orang ngancam saya nak bunuh Pak. Katanya kalau besok saya pergi masjid, dia nak bunuh saya. Atau lapor keluarga, beritahu di keluarga, oh ada orang nak ganggu saya. Tidak boleh Bapak, wajib Bapak sholat tetap. Ini tidak masuk paksaan. Atau ada orang maksa gini, kalau kau sholat, ya, kalau kau sholat, ya, kucubit kau. Cubit kan tak mematikan, tak apa-apa, tak masuk ancaman. Jadi yang masuk ancaman pertama, mengancam jiwa atau mengancam jiwa orang lain keluarga kita. Kalau sampai kau sholat, istri kau kebunuh. Kalau sampai kau sholat ke masjid, istri kau keperkosa, umpamanya, istri dia dipegang, ini boleh ditinggalkan dan dosa. Tapi kalau kau sholat, besok kau sholat, pokoknya besok istri kau kebunuh, besok tidak masuk ancaman. Kenapa? Karena masih bisa lapor kepada aparat, kepada keluarga. Ya, mudah-mudahan kita bisa oleh Allah diselamatkan dari hal-hal tersebut, khususnya dari PKI, dan mudah-mudahan oleh Allah kita diberi kesehatan hingga bisa selalu melakukan sholat berjamaah di masjid atau di rumah bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, mudah-mudahan panjang umur. Ketemu lagi malam Selasa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.